Perkenalkan, nama saya Tina Alianti Gilamo. Saya mahasiswa Universitas Tribhuwana Kalabahi, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kelas E semester 1. Pada video sebelumnya kita membahas tentang Merdeka Belajar. Dan pada video kali ini kita akan membahas strategi keterlibatan keluarga. Kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama, kita akan membahas strategi pelibatan keluarga di satu pendidikan. Pada tahun-tahun awal, pendidikan anak telah dianggap penting untuk membangun konteks keluarga dan sekolah. Anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik, memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur. Jadi, dalam keterlibatan keluarga di sekolah, tidak semuanya mendapatkan hal-hal positif. Ada juga yang mendapatkan hal-hal negatif, yaitu contohnya, jika keluarganya sudah sangat akrab dengan pimpinan sekolah atau gurunya atau orang tuanya terkenal di sekolah, maka anak itu cenderung dan tidak akan belajar karena berpikir dia tidak belajar juga akan mendapatkan nilai yang bagus dan akan mendapat kelulusan karena orang tuanya adalah sebuah pimpinan dari suatu sekolah atau teman akrab dari pimpinan sekolah tersebut. Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru di sekolah. Dalam keterlibatan keluarga biasanya mengacu pada mempromosikan kesejahteraan anak, baik intelektual maupun emosional. Istilah keterlibatan keluarga menyirat bahwa tanggung jawab ini lebih dari sekedar orang tua. Di era perkembangan komposisi, keluarga, saudara kandung, kerabat, dan bahkan teman-teman memainkan peran penting, mengakui bahwa siswa dengan gurunya rata-rata hanya 6 jam per hari. Instruksional dan dukungan keluarga dalam masyarakat, dalam pendidikan dan pematangan anak sangat penting untuk keberhasilan. Jadi, peran guru dalam sekolah bersama anak itu hanya membutuhkan 6 jam per hari. Selebihnya, anak menghabiskan waktunya di keluarga dan masyarakat. Jadi, anak tersebut harus belajar banyak dari keluarganya dan juga lingkungan sekitarnya. Karena di dalam sebuah sekolah hanya memerlukan 6 jam. Jadi, siswa tidak memerlukan banyak jam di sekolah. Karena itu, orang tua harus berperan dalam mendidik anak-anak. Karena jam yang paling dihabiskan anak hanya di sekolah, hanya di rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Dan karena itu, dimanapun anak bergaul harus memberikan contoh yang baik supaya anak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Keterlibatan keluarga berarti lebih dari kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Ini mengacu pada upaya penasaran dari pihak orang tua dan orang lain untuk melibat dan dalam pendidikan dan pengembangan anak dengan mempromosikan perilaku positif dan memastikan kesejahteraan. Strategi pelibatan keluarga di suatu pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satu pendidikan menurut bahasa dan dunia pendidikan. Strategi diartikan sebagai applied model of yang artinya strategi sebagai perencanaan yang bersih tentang rangkaian kegiatan yang dirancangkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, pemilihan strategi dalam pelibatan keluarga di satuan.
Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu strategi pelibatan keluarga di suatu pendidikan. Persebaran virus corona yang memasif di berbagai negara memaksa untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Pada waktu COVID-19, sekolah meliburkan anak untuk hanya di rumah saja. Karena itu, anak di rumah berarti tanggung jawab sepenuhnya ada di orang tua untuk mengajar, mendidik, supaya anak juga bisa belajar banyak dari orang tuanya. Kita sebagai orang tua juga harus berperan aktif dan mengajarkan anak-anak tentang hal-hal positif. Karena apa yang kita lakukan di rumah, maka anak juga akan menirunya. Karena anak di usia dini akan meniru perilaku atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam strategi pelibatan juga ada terbagi dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, penyediaan akademi bagi orang tua dan keluarga. Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga akademi dengan dua kegiatan, yaitu yang pertama, merancang pelibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. Di dalam kurikulum direncanakan kehadiran orang tua dan keluarga siswa untuk menjadi pengajar, pendamping siswa di sekolah dengan menyesuaikan jadwal sudah disepakati. Yang kedua, yaitu home visiting strategi. Diartikan sebagai strategi berkunjung ke rumah siswa. Strategi ini dilakukan dengan mengidentifikasi orang tua siswa yang partisipasi rendah. Melalui kegiatan ini diharapkan sekolah dan siswa mampu membangun konteks vital awal dalam pelibatan orang tua dalam pendidikan di sekolah. Jadi, dalam sebuah sekolah juga merencanakan untuk guru pergi ke rumah siswa untuk melihat keadaan orang tua atau keadaan ekonomi orang tua. Yang ketiga yaitu penyediaan pusat layanan. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk pusat layanan yang mewadahi orang tua dan keluarga untuk terlibat dalam kontekstual berkaitan dengan perkembangan anak mereka. Jadi, sekolah juga menyediakan layanan komprehensif untuk dilakukan untuk membantu para siswa dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu strategi generasi silang. Ini akan didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai siswa dengan mengidentifikasi orang tua keluarga siswa yang kurang bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan. Di sini mereka akan mengajak apakah orang tua juga terlibat dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Karena itu kesimpulannya yaitu dalam sebuah pendidikan juga bukan hanya pendidikan yang berperan aktif, tetapi orang tua juga berperan aktif dalam mendidik anak-anak mereka. Karena anak-anak menghabiskan waktu hanya 6 jam di sekolah. Waktu banyak yang dihabiskan anak yaitu di rumah. Maka itu orang tua juga harus berperan aktif untuk mendidik anak-anak mereka agar mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan nilai etika atau moral yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.